Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani, mahasiswa TPHP Angkatan 2020 dengan nomor NIM 20463713 TP 12991. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Effect of Different Drying Methods on the Myosin Structure, Amino Acid Composition, Protein Digestibility, and Collateral Profile of Sweet Fillets. Pada bagian yang pertama, yaitu Introduction. Pada penelitian ini dilakukan 3 metode pengeringan. Yang pertama ada hot air drying dan yang kedua freeze drying, yang mana keduanya merupakan metode utama untuk mengawetkan makanan yang mudah rusak. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada heat pump drying, yang merupakan teknik pengeringan baru dan cocok untuk mengeringkan makanan laut. Penelitian ini akan menyelidiki efek dari metode pengeringan yang berbeda pada komposisi asam amino dan pencernaan protein. Seperti yang telah diketahui bahwasannya kualitas protein produk daging tergantung pada komposisi asam amino dan pencernaannya. Nah, pemanasan menyebabkan perubahan kimia pada residu asam amino yang dapat mengubah sifat struktural, pencernaan, dan fungsional protein tergantung pada perlakuan termal yang diterapkan pada kondisi pemrosesan. Berikutnya yaitu materials dan method. Yang ada 4 bagian yang akan dibahas, yaitu bagian materials, kemudian metode pengeringan, metode analisis asam amino, dan metode analisis pencernaan protein secara in vitro. Bagian yang pertama yaitu materials. Bahan yang digunakan yaitu cumi-cumi Pasifik Utara atau Dodarodes passivus yang segar, kemudian segera dibekukan setelah ditangkap. Nah, saat akan diberi perlakuan, sampel beku dicairkan di dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius semalaman, kemudian dibilas dengan air mengalir. Pada bagian organ dalam, lengan dan tentakel dikeluarkan dengan tangan, sehingga didapatkan lapisan dengan ketebalan yang diinginkan. Kemudian, lapisan otot dipotong menjadi lembaran persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebarnya 40 plus minus 5 mm dan tebalnya 3 plus minus 0,5 mm. Kemudian filet cumi ini direndam dalam larutan natrium klorida 30 gram per kilogram pada suhu 4 derajat Celcius selama 14 jam. Setelah itu, sampel dibilas dengan air suling selama 30 detik dan dikeringkan dengan kertas tisu untuk menghilangkan air garamnya yang berlebihan. Metode yang berikutnya yaitu pada metode pengeringan. Nah, sampel dikeringkan menggunakan metode hot air drying dan heat pump drying dan juga freeze drying hingga kadar air akhirnya tersisa 25%. Kemudian sampel diletakkan pada nampan dan dikeringkan masing-masing selama sekitar 10, 12, dan 24 jam. Nah, heat pump drying ini dilakukan dalam heat pump dehumidified skala laboratorium yang telah dibuat oleh peneliti. Setelah kering, filet cumi-cumi dimasukkan ke dalam desikator yang berisi desikan silika gel selama semalam pada suhu 25 derajat Celcius untuk keseimbangan kelembapan. Nah, percobaan pengeringan ini dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Kemudian sampel dikemas dalam kantong ziplock dan disimpan di dalam desikator selama kurang dari seminggu untuk analisis lebih lanjut. Metode yang ketiga yaitu analisis asam amino. Nah, komposisi asam amino dari sampel cumi ini akan dianalisis menggunakan penganalisis asam amino, yaitu L8900 Hitachi dari Jepang dengan beberapa modifikasi. Nah, sampel dihidrolisis dalam larutan HCl, kemudian ditambahi tetesan fenol selama 24 jam pada suhu 110 derajat Celcius setelah 10 menit nitrogen dihembuskan. Kemudian 1 ml hidrolisat disentrifugasi pada 6000 G selama 5 menit dan 200 mikroliter supernatan diuapkan dengan hembusan nitrogen pada 50 derajat Celcius. Kemudian residu dilarutkan dalam 1,5 ml larutan HCl 0,2 molar
dan dilewatkan melalui membran filter 0,45 mikrometer, kemudian 20 mikroliter hidrolisat disuntikan menggunakan autosampler. Sebelum sampel diambil, dilakukan analisis campuran asam amino standar dengan standar taurin. Nah, asam amino diidentifikasi dan diukur dengan membandingkan profil puncak sampel cumi-cumi dengan profil asam amino standar. Nah, berdasarkan komposisi asam amino, skor asam amino, indeks asam amino esensial, dan rasio efisiensi protein. Kemudian dihitung sesuai dengan metode yang dilaporkan untuk mengevaluasi kualitas protein dari otot cumi. Bagian yang keempat yaitu metode pencernaan protein secara in vitro. Nah, sampel cumi mentah dan kering dicerna dalam kondisi gastrointestinal simulasi menggunakan sedikit modifikasi. Kemudian sampel direndam dalam 17 ml HCl dalam tabung sentrifuge besar dengan getaran diikuti penambahan 2,5 ml larutan pepsin. Setelah 1 jam inkubasi dengan pepsin pada pH 1,9, ditambahkan 0,5 molar NaOH untuk mengatur pH menjadi 8. Nah, sebanyak 2,5 ml larutan pankreatin yang terbuat dari 2,5 mg per mililiter larutan pepsin yang dilarutkan dalam buffer natrium fosfat dengan pH 8 dan konsentrasi 0,1 molar ditambahkan untuk mensimulasikan pencernaan di usus kecil selama 2 jam. Setelah itu, 5 ml asam trikloroasetat 10% dicampur untuk menghentikan reaksi. Nah, kemudian larutan disentrifugasi pada 8000 G selama 5 menit dan 10 ml supernatan diperoleh untuk penentuan KL. Nah, seluruh rangkaian percobaan ini dilakukan dalam 3 kali penggunaan. Nah, masuk pada bagian result dan discussion. Hasilnya ini akan membahas komposisi asam amino dan pencernaan protein. Tabel yang pertama yaitu tabel asam amino esensial. Nah, setelah dilakukan pengeringan, kandungan total asam amino esensial secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan cumi mentah, kecuali pada kandungan leusin, isoleusin, dan valin. Dalam cumi mentah secara signifikan lebih rendah dari sampel kering. Bisa dilihat dari tabel, cumi mentah yang telah diberi cumi mentah memiliki kandungan yang lebih sedikit dibandingkan pada cumi yang telah dilakukan pada proses pengeringan. Kemudian yang kedua yaitu hasil dari asam amino non-esensial dan taurin. Pada asam amino non-esensial, cumi mentah memiliki jumlah histidin, arginin, dan glisin yang jauh lebih tinggi dibandingkan daripada cumi yang diberikan perlakuan pengeringan. Nah, hilangnya histidin ini mengkonfirmasi labilitasnya terhadap pemanasan. Kemudian, peningkatan asam glutamat dan asam aspartat pada cumi kering ini memberikan rasa lezat yang lebih kuat, yang merupakan ciri khas dari rasa MSG dan 50 nukleotida. Berdasarkan tabel kandungan taurin dalam cumi mentah sebesar 28,56 gram per kilogram protein, yaitu hampir 2 kali lipat dari semua cumi kering. Nah, proses pengeringan ini secara signifikan dapat menurunkan kandungan taurin dalam cumi. Selain itu, tingkat taurin dalam sampel HPD secara signifikan lebih tinggi daripada yang dibuat dengan metode AD atau FD. Kemudian pada hasil yang ketiga yaitu tabel indeks asam amino esensial, skor asam amino, nilai biologis, dan rasio efisiensi protein yang diperkirakan, serta pencernaan protein cumi mentah dan juga kering. Nah, pada hasil analisis asam amino skor, asam amino terbatas pada cumi mentah yaitu
fenilanil, dan tirosin. Sedangkan metionin dan sistein terbatas pada cumi dengan perlakuan freeze drying dan juga hot air drying. Serta histidin digunakan sebagai pembatas pada sampel HPD. Kemudian nilai asam amino acid index, nilai asam amino acid index atau biological value tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara cumi mentah dan juga yang kering. Tetapi nilai estimated protein efficiency ratio cumi mentah signifikan lebih kecil daripada cumi yang kering. Kemudian nilai kecernaan in vitro pada cumi-cumi ini menunjukkan bahwa pada sampel dengan perlakuan freeze drying memiliki persentase kecernaan tertinggi, yaitu sebesar 76,81%, diikuti sampel dengan perlakuan heat pump drying sebesar 70,51%, kemudian diikuti dengan cumi mentah yaitu sebesar 67,99%, dan juga cumi kering dengan perlakuan hot air drying yaitu sebesar 61,47%. Nah, temperatur yang digunakan pada perlakuan HPD ini lebih rendah, yaitu sebesar 40 derajat Celcius, dibandingkan pada proses hot air drying, yaitu sebesar 60 derajat Celcius, sehingga menyebabkan kecernaan pada sampel HPD lebih tinggi dibandingkan pada sampel AD. Nah, sedangkan pada pencernaan in vitro asam amino pada cumi FD ini yang paling tinggi di antara semua sampel. Kemudian pada bagian kesimpulannya, berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya pada cumi dengan perlakuan freeze drying menunjukkan komposisi asam amino yang mirip dengan cumi mentah dan juga memiliki komposisi kecernaan in vitro tertinggi di antara semua sampel. Kemudian pada komposisi asam amino cumi dengan perlakuan hot air drying dan heat pump drying yaitu sama. Tetapi kecernaan in vitro pada cumi dengan metode heat pump drying secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pada cumi dengan perlakuan hot air drying. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses pengeringan ini berpengaruh kepada kandungan asam amino. Nah, semakin tinggi suhu yang digunakan untuk pengeringan, maka produk akan kehilangan asam amino semakin besar. Selanjutnya masuk pada bagian sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa asam glutamat dan asam aspartat mengalami kenaikan yang paling tinggi dibandingkan dengan asam amino yang lainnya? Menurut penelitian Deng et al. Pada tahun 2015, peningkatan asam glutamat dan asam aspartat cumi-cumi setelah pengeringan ini berhubungan dengan pengembangan rasa dari cumi kering. Sedangkan menurut penelitian Adawiyah et al. Pada tahun 2020, peningkatan kandungan asam glutamat dan asam aspartat karena adanya diaminasi asam amino akibat proses pengolahan pada suhu dan lama pemasakan tertentu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa pada perlakuan freeze drying dan heat pump drying dengan suhu 40 derajat Celcius terjadi peningkatan kecernaan, sedangkan pada perlakuan hot air drying pada suhu 60 derajat Celcius terjadi penurunan kecernaan? Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa hasil kecernaan yang diperoleh ini akan dipengaruhi oleh metode pengeringan yang digunakan. Nah, pada metode freeze drying dan heat pump drying memiliki kecenderungan untuk mempertahankan nutrisi, sedangkan pada metode hot air drying akan cenderung menyebabkan kehilangan nutrisi yang lebih besar. Nah, pada metode freeze drying ini menghasilkan pengeringan yang berongga, sehingga dapat meningkatkan daya rehidrasi yang berpengaruh terhadap tingginya daya cerna. Sedangkan pada pengeringan hot air drying menyebabkan struktur sampel menjadi lebih padat dan kokoh, sehingga akan menghambat pencernaan enzim. Selain itu, temperatur yang digunakan pada metode freeze drying dan heat pump drying ini lebih rendah dibandingkan dengan
temperatur yang digunakan ketika proses hot air drying, sehingga menyebabkan pencernaan pada proses freeze drying dan heat pump drying lebih tinggi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan gastrointestinal pada metode in vitro protein digestibility assessment? Gastrointestinal ini merupakan istilah medis yang digunakan untuk menyebut lambung dan usus, baik usus halus maupun usus besar, atau biasa disebut sebagai saluran pencernaan. Nah, pada penelitian ini digunakan simulasi gastrointestinal secara in vitro menggunakan enzim-enzim yang ada pada saluran pencernaan untuk menguji kecernaan terhadap protein. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, mengapa setelah dilakukan pengeringan, kandungan total asam amino esensial pada leusin, isoleusin, dan valin memiliki kadar yang lebih rendah, sedangkan yang lainnya menunjukkan peningkatan? Nah, berdasarkan penelitian Akintola et al. Pada tahun 2013, penurunan lisin, valin, dan isoleusin ini disebabkan oleh perlakuan panas yang dilakukan ketika pemrosesan. Pemanasan dapat menyebabkan perubahan struktur asam amino serta degradasi protein yang menyebabkan pembentukan peptida rantai pendek, asam amino, dan amonia yang mudah menguap. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya gunakan untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.